Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab kita Aqidatis Salaf Ashabil Hadith. Dan kita masih membahas tentang sifatun nuzul. Disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah, qultu falamma sahha khabar nuzul an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqarra bihi ahlus sunnati wa qabilul khabara wa athbatun nuzula على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه ولم يبحثوا عن كيفيته إذ لا سبيل إليها بحال وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه لا تشبه صفات الخلق كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق. Ta'ala Allahu amma yaqulul musyabbihah wal mu'attilah uluwan kabira wa la'anahum la'nan kabira. Disebutkan oleh beliau, dan ketika khabar yang sahih datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang turunnya Allah Rabbul Alamin ke langit dunia, aqarra bihi ahlus sunnati, dan ahlus sunnah mereka menjadikan itu sebagai pegangan dalam akidah mereka. Perlu diketahui sedikit, kita keluar dari pembahasan, kita sering mendengar ahlus sunnati wal jamaah. Perlu diketahui oleh semuanya, ahlus sunnati wal jamaah itu bukan merek toko, bukan kaplingan tanah nyo kidelung ya, yang lain hana hak bagi dia nyo tanah long nyo batasan je. Siapa yang masuk tempat saya, siapa yang di luar dari tanah saya nyangkan mendong. Ya, kalau kita mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah, setiap hari long ahlus sunnah meratib ahlus sunnah sehari 1000 kali, kemudian anda tidak berjalan di atas apa yang berjalan di atasnya ahlus sunnati wal jamaah, anda bukan dari kalangan ahlus sunnah. Karena ahlus sunnah itu adalah i'tiqad, sulukan wa manhajan wa da'watan wa akhlaqan. Ahlus sunnah adalah seseorang mengikuti dari orang-orang yang terdahulu dari kalangan salihin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Apakah dari sisi akidahnya, apakah dari sisi akhlaknya, apakah dari sisi manhajnya, jalannya, apakah dari sisi dakwahnya. Siapa yang mereka berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Dia adalah ahlus sunnah. Ahlun artinya adalah ahli. Sunnah artinya apa? Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana itu jalan Rasulullah? Jalan Rasulullah adalah jalan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam Al-Qur'an. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini akmaltu lakum dinakum, aku menyempurnakan agama untuk kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku menyempurnakan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku telah ridha Islam itu sebagai agama kalian. Yaitu hari
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada Hajatul Wada, beliau mengangkat tangannya, Allahumma syhad, ya Allah persaksikanlah, hal ballagt, apakah saya telah menyampaikan seluruh agama ini? Iya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kesempurnaan agama ini kecuali seluruh apa yang dibutuhkan oleh manusia sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah menyebutkan ayat dalam Al-Qur'an, fa in lam taf'al fama ballaghta risalata ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaikum min rabbikum, sampaikanlah apa yang diturunkan oleh Rabb kamu kepadamu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalata, dan kalau seandainya engkau tidak menyampaikan risalahmu, ada yang kau sembunyikan, ada yang kau tidak sampaikan, ada yang kau terluput darinya, maka engkau belum menyampaikan risalah. Iya. Dan itu adalah Islam. Itu adalah sunnah yang mana Rasulullah, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita semuanya untuk berjalan di atas jalan tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafa, hai orang-orang beriman, masuklah kalian seluruhnya ke dalam Islam yang sempurna. Apa itu Islam yang sempurna? Islam yang sempurna adalah Islam yang dipraktekkan oleh Nabi SAW, yang diamalkan oleh para sahabat Rasulullah dari semenjak Rasulullah diutus sebagai Rasul sampai beliau wafat. Sampai beliau wafat. Islam inilah yang sedang kita cari. Ya, bukan Islam yang hanya sekedar label, bukan Islam yang hanya sekedar penamaan, bukan Islam yang hanya sekedar ya orang tua saya berbuat seperti ini, masyarakat saya berbuat seperti ini sudah dilakukan oleh sekian zaman, tanpa kita mencari apakah itu ada tuntunan dari Rasulullah atau tidak. Bukan ini Islam yang diinginkan. Oleh karena itu seorang ulama Syafi'iyah yang hidup pada tahun 300 Hijriah, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, dalam kitab Syarrus Sunnah beliau mengatakan, i'lamu rahimakallah innal Islam huwa sunnatu was sunnatu hiyal Islam. Ketahuilah yang semoga Allah merahmati kalian semuanya, bahwasanya Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Seseorang tidak akan mungkin dia beramal dengan amalan Islam kecuali harus apa? Sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Iya, dan tidak akan mungkin seseorang menjalankan sesuatu kecuali harus mengikuti apa yang datang dari Rasulullah. Apa yang datang dari Rasulullah itu adalah Islam itu sendiri. Oleh karena itu kata Imam Malik rahimahullah, apa saja yang bukan dikatakan Islam pada hari itu maka bukan Islam pada hari ini. Nah sekarang tinggal kita cari apa yang kita amalkan hari ini, apa yang kita beribadah hari ini mendekatkan diri kepada Allah, yang kita katakan ini sebagai ibadah, yang kita katakan ini sebagai amalan Islam. Tinggal kita mencari apakah ini pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya ataukah tidak. Simple sebenarnya. Ini barometer kita, ini timbangan kita, ini yang kita dipagari dengannya. Itulah yang disebut sebagai ahlu sunnah, yaitu orang-orang yang mereka berjalan di atas sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bersama dengan itu Allahur Rabbul Alamin telah menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, sesungguhnya kami yang menurunkan agama ini dan kami pula yang menjaganya. Iya, antum tinggal belajar menuntut ilmu. Ya, kita cocokkan keyakinan kita cocokkan pemikiran kita cocokkan ibadah kita dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan seluruh keyakinan yang diyakini i'tiqad, akidah Rasulullah dan para sahabatnya, semuanya sudah terbukukan oleh para ulama Islam. Semua sudah terbukukan. Iya, sebut saja Al-Imam Ibnu Abi Asim rahimahullah, hidup pada tahun 200 Hijriah, telah menulis kitab Sunnah. Al-Imam Al-Likai yang hidup pada tahun 300-an Hijriah menulis sebuah kitab yang berjudul Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, penjelasan tentang keyakinan Ahli Sunnah wal Jamaah.
Al-Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, menulis sebuah kitab dengan judul Syarrus Sunnah lil Muzani. Al-Imam Ibnu Battah menulis sebuah kitab dengan judul Al-Ibanah. Iya, Al-Imam Al-Ajurri menulis kitab Al-Syariah. Imam Ahmad menulis kitab Sunnah, menulis kitab Usulus Sunnah. Saya tidak menyebutkan Muhammad bin Abdul Wahab. Iya, nanti disangka wah ini Wahabi. Wala saya menyebutkan Ibnu Taimiyah, nanti dianggap ini Wahabi. Ini kitab-kitab ulama yang hidup pada tahun 200-an Hijriah, hidup pada tahun 100 Hijriah. Silakan baca. Apakah akidah yang kita yakini hari ini sebagai akidah yang kita nisbatkan itu kepada akidah Islam, apakah dikenal oleh para mereka? Iya. Tinggal kita baca, tinggal kita buka buku kitab para ulama. Mana yang mencocoki akidah Ahlussunnah dan mana yang bukan mencocoki akidah Ahlussunnah? Karena Ahlussunnah itu bukan kaplingan, Mas. Ya, bukan seperti nama toko. Bukan seperti kaplingan tanah Anda. Ya nyo tanah long, bae nama orang lain. Enggak bisa. Ahlussunnah adalah siapa yang mereka berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itu Ahlussunnah. Walaupun terkadang dia enggak mengatakan saya Ahlussunnah. Walaupun dia enggak mengaku saya Ahlussunnah, tetapi dia berjalan di atas jalan tersebut, maka dia sebagai Ahlussunnah. Iya. Nah, disinilah butuh kritis. Ya, nyot ayo Ahlussunnah apa? Yang lain kan Ahlussunnah, kita harus bersikap kritis. Apa dalil dan bukti kita berjalan di atas jalan Ahlussunnah? Dalam masalah A, masalah B, masalah C, masalah D, masalah E, masalah G, masalah F. Dirinci. Mana thariqahnya Ahlussunnah yang Anda jalani hari ini? Kita harus kritis. Iya, karena nanti di yaumul qiyamah kita akan ditanya oleh Allah, "Madza ajabtumul mursalin?" Apa yang telah kalian jawab, apa yang telah kalian amalkan, apa yang telah kalian yakini dari seruan para rasul? Iya, Allah Subhanahu wa taala tidak bertanya kepada kita, "Nak ikut guru kah? Nak ikut tengku kah? Nak ikut ustaz kah? Ada kamu ikut kiai kamu?" Enggak ada. Allah tanya kepada kita, apa yang telah engkau sambut dari seruan para nabi dan seruan para rasul. Nah, disinilah kita perlu belajar. Iya, disinilah kita perlu menuntut ilmu. Disinilah kita perlu tahu mana yang disebut sebagai akidah Ahlussunnah. Iya, akidah Ahlussunnah itu bukan seperti sesuatu yang terbayang, yang ngambang seperti itu, kabur, enggak. Dia itu jelas, dia itu wadih. Rasulullah telah mengatakan dalam hadisnya, taraktukum ala bayda lailuha ka'anhariha. Aku tinggalkan kalian di atas cahaya yang sangat terang menerang, malamnya bagaikan siangnya. Masalah urusan di toilet saja, urusan cebok, urusan buang hajat dirinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan serinci-rincinya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, "Hal allamakum nabiyyakum minal khara'ah?" Ya Salman, apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian bagaimana kalian cara cebok? Iya, Nabi kami mengajarkan kepada kami bagaimana cara kami cebok. Rasulullah melarang kami untuk cebok dengan tangan kanan kami, dilarang kami menghadap kiblat, dan melarang kami mencebok dengan tulang belulang. Urusan cebok, urusan diajarkan oleh Rasul. Mungkin gak dalam masalah akidah nggak dijelaskan oleh Nabi? Masalah keyakinan, masalah yang lebih besar daripada itu tidak dirinci oleh Nabi? Mustahil, nggak mungkin. Iya, terlebih telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin As. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atau Abdullah bin Amr bin As mengatakan, "Ma min nabiyyin illa yadullu ummatahu ila khairin ma ya'lamula, wa ma min nabiyyin illa hadzara ummatahu min syarrin ma ya'lamula." Tidak ada seorang nabi pun kecuali dia telah mengajarkan kepada umatnya apa yang baik yang diketahui oleh nabi tersebut. Dan juga tidak ada seorang nabi pun kecuali telah mengingatkan kepada umatnya hal-hal yang berbahaya untuk umatnya. Diingatkan semuanya oleh Rasulullah. Semuanya jelas, semuanya gamblang agama ini. Nah sekarang saudara-saudaraku muslimin, agama yang begitu indah ini, agama yang begitu luar biasa, yang Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, mengutus para rasul, yang ada sebagian mereka disiksa, ada sebagian mereka itu dibunuh, ada sebagian mereka itu digergaji. Rasul kita diusir dari kotanya, diracuni, diperangi. Apakah Islam itu kemudian datang hari ini yang namanya Islam cuma sekedar lawakan?
Ya, ceramah cuma lucu-lucuan. Ya, hanya sekedar untuk menghibur. Siapa yang paling banyak ketawanya, yang paling biasa menghibur dalam ceramah, itu yang paling hebat. Kalau seandainya agama ini cuma sekedar turun ketawa-ketawaan, gak perlu Rasulullah, Allah mengutus Rasul, gak perlu. Tinggal dibuat pelawak-pelawak, diturunkan ke muka bumi ini sudah cukup. Agama ini sesuatu yang berharga. Agama ini sesuatu yang agung. Agama ini sesuatu yang mulia, yang dibangun di atas Al-Quran, dibangun di atas sunnatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan lawakan, bukan dongengan, bukan cerita-cerita, tapi agama ini dalil, agama ini Al-Quran, agama ini sunnah. Itu agama. Ya, bukan sekedar karena ya barometer orang hari ini. Nyo baru aja ceramah lucu. Ya, takim. Mendengar ceramah 4 jam, 5 jam di malam hari, sholat subuh nggak bisa bangun. Buat apa? Kita belajar agama, bagaimana agama yang kita belajar itu bisa melembutkan hati kita. Dengan kelembutan tersebut tertanam rasa takut kita kepada Allah. Kita jalani apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itu samarah dari ilmu. Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah adalah para ulama. Semakin seseorang itu berilmu, semakin takut dia dengan Allah. Semakin dia berilmu, semakin dekat dia dengan Allah. Semakin dia berilmu, semakin semangat dia menjalankan perintah Allah. Itu pengaruh dari ilmu. Iya, itu samarah dari ilmu yang dituntut oleh seseorang. Iya, bukan untuk apa ya? Ya, untuk bisa jadi ini, bisa jadi itu. Enggak. Nuntut ilmu itu supaya kita bisa istiqomah, semakin takut kepada Allah. Itu fungsinya. Tapi kalau seandainya ceramah yang didengar setiap hari, ya sholat subuh sulit. Ini enggak ada berfaedah. Enggak ada faedahnya. Para sahabat Rasulullah sebelum mereka masuk Islam, ya, mereka adalah pembenci Rasul. Mereka hidup dalam keadaan jahiliyah, hidup dalam keadaan kekufuran, hidup dalam keadaan kemaksiatan. Tetapi ketika mereka masuk Islam, ya begitu mudah mereka meninggalkan itu semuanya. Karena itu pengaruh dari Islam. Saya sebutkan contoh. Disebutkan dalam kitab As-Sahih dari Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik. Iya. Khamr, minuman keras, itu adalah sesuatu yang paling digemari oleh penduduk Mekah pada waktu itu. Iya, ini hobinya mereka. Kalau zaman sekarang mungkin kayak kita orang merokok lah. Berapa persen orang merokok? 90% mungkin, atau 95%. Iya, itu mereka, ini minuman yang sesuatu yang paling digemari. Sampai-sampai ayat Quran turun 4 kali. Fase pengharaman apa? Khamar. Nggak langsung diharamkan, karena memang ini adalah hobi, kesukaan. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan haramnya khamar, disebutkan Anas bin Malik pada waktu itu sedang membagi khamar. Ketika datang khabar Allah telah mengharamkan khamar, di detik itu mereka meninggalkan khamar, menyambut apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dari larangan. Kita hari ini sudah tahu ini haram, sudah tahu ini enggak boleh, cuma kih deh. Tarik sana, tarik sini. Yang penting apa? Jadi halal. Iya, semakin belajar agama, semakin pintar dalam agama, semakin kih. Iya, agama itulah pengorbanan yang kita harus berkorban. Nyawa kita, darah kita, harta kita, waktu kita untuk Allah. Menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi, itu agama. Bukan agama itu cuma sekedar seremonial. Bukan agama cuma sekedar menulis ayat Al-Quran di rumah, cukup itu agama. Ya, nanti pas ada orang menikah baca ayat, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Nanti ada acara, baca lagi ayat. Cuma sekedar itu agama. Kalau cuma sekedar ini agama, saya katakan tadi nggak perlu diutus Rasul sampai 23 tahun. Agama cuma sekedar simbol. Ya, musuh bangun hotel, ya di Aceh hancur lebih panjang dari tiang masjid raya. Cuman sekadar ini agama. Ya akhi, bukan demikian Anda memuliakan masjid. Bagaimana cara Anda memuliakan masjid? Makmurkan masjid.
Penuhi jamaah masjid dengan salat. Jadikan masjid itu sebagai tempat pusat pendidikan, sebagaimana Rasulullah menempa para sahabatnya. Bukan cuma sekedar seremonial, cuma sekedar simbol. Nyo masjid raya harus tapu mulia kata yo. Bagaimana caranya? Ya, bina bangunan lebih tinggi dari menara masjid raya. Terus udah gitu aja. Wala pernah masuk ke masjid, wala pernah memamurkan masjid. Bukan ini sebagai simbol agama. Agama itulah amalan, keyakinan. Bisa difahami ya? Kemudian ahlus sunnati wal jamaah. Al jamaah di sini ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi wa ashabi. Iya, karena orang hari ini berkatakan jamaah nyo Islam tayo Islam jamaah. Jadi mandum tayo berjamaah. Doa ada berjamaah, zikir berjamaah, mandum kau aja berjamaah. Yang ke ahlus sunnah wal jamaah. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan dalam hadisnya, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah, kullum finnar ila wahidah." Umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan dan semuanya diancam dengan neraka kecuali satu saja kata Rasul. Siapa satu itu? Al-jamaah. Al-jamaah. Jamaah yang satu itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi. Jamaah itu adalah apa yang aku berada di atasnya dan juga para sahabatku berada di atas jalan tersebut. Jadi jamaah ditafsirkan oleh Rasul, saya ulangi kembali, siapa yang seseorang berislam, siapa yang seorang beragama, siapa yang seorang beribadah, siapa yang seorang beriktikad, berkeyakinan dengan keyakinannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan keyakinannya Abu Bakar, dengan keyakinannya Umar, dengan keyakinannya Utsman, dengan keyakinannya Ali, dengan keyakinan orang-orang yang dikhabarkan 10 orang masuk dalam surga, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, dan orang ikut perang Uhud, dan orang ikut perang Badar. Siapa yang berjalan di atas jalan tersebut, walaupun sekarang dia itu sendiri, maka dia apa? Jamaah. Faham di sini? Jadi jamaah dia bersambung keyakinannya, agamanya dengan agamanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jamaah. Tapi kalau seandainya kita bergerombolan rame-rame, satu warna baju, satu bendera, iya, satu bentuk amalan, tetapi ketika amalan kita terputus dengan jamaah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak dianggap sebagai jamaah. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah mengatakan, kun alal haq walau kunta wahdak. Jadilah kamu di atas kebenaran walaupun kamu sendiri. Maka kamu termasuk dari orang-orang yang telah berjamaah. Jelas ya? Jadi ya butuh belajar, butuh menuntut ilmu. Ya, kita harus tahu mana akidahnya Rasul, mana akidahnya para sahabat, mana akidahnya para imam tabi'in. Perlu belajar sehingga kita tidak mudah dikibulin sama orang, tidak mudah ditipu oleh orang. Ya pokoknya nyo Ahlussunnah wal Jamaah cok aju. Oh ya kagak kucok. Iya, semua kita akan ditanya oleh Allah kelak di yaumul qiyamah. Kita akan diberdirikan oleh Allah, tidak ada satupun yang akan bisa membantu kita kecuali amalan yang kita lakukan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah, "Ya Fatimah binta Muhammadin, la ughni anki minallahi syai'a." Wahai Fatimah, putrinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan mampu membelamu nanti di depan Allah kecuali apa yang kamu amalkan sendiri. Rasul, anaknya Rasul, nggak bisa dibela oleh Rasul di hadapan Allah kecuali apa yang telah diamalkan oleh anaknya sendiri. Lah kita bukan anaknya Rasul, kita bukan siapa-siapanya Rasulullah. Bagaimana kita akan bisa ditolong? Kita sendiri yang akan menolong diri kita dengan amalan kita. Ya, inilah yang perlu kita pelajari. Kalau mau beli HP saja, beli HP kan harganya 5 juta sampai 10 juta kan. Itu kan udah paling mahal. Orang kalau beli HP 500 ribu mungkin sudahlah, anak tayang-tayang kan. Tapi ketika beli HP 5 juta, 10 juta, telepon, nyolong napengnya 10 juta, dia beli HP, apa yang gak ada HP menurut anda? Samsung, apa iPhone? Ya, tanya informasi, tanya lagi ke fulan, belum menjawab beli HP, handset tayang tiro, kadang mulai mengro apa yang. Ya, sudah gitu searching lagi, cari di internet.
Apa kelebihan HP iPhone, apa kelebihan HP Samsung? Masya Allah. Betalah belum. Ya enggak? Ini urusan dunia, cuma 5 juta, 10 juta. Masya Allah, ditanya ke sana kemari. Tapi dalam masalah agama, yang ini adalah kehidupan kita di dunia ini dan juga kehidupan masa depan kita di akhirat. Main langsung terima-terima aja? Gak bisa. Kalau beli HP yang harganya 5 juta, kita begitu kritis, tanya sana, tanya sini, sampai dia bisa memberikan sesuatu penjelasan yang bisa memuaskan kita. Masa dalam masalah agama, nyo pokoknya pegal itu terima mentang. Terima ngajuan apa pu? Nyan ada pek yang layang. Aja layang. Pu yang kepegat ikut aja. Anak ada yang layang. Auzubillah. Ini yang diajarkan kepada muslimin hari ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang diturunkan wahyu kepadanya. Iya, disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahih beliau dari Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu annaka tanha an salatil rak'atain ba'da al-asri wa arakum an tusalli ba'da al-asri." Rasulullah kata Ummu Salamah, "Ya Rasulullah, saya melihat engkau salat 2 rakaat. Sementara engkau ketahui engkau melarang kami untuk salat 2 rakaat selesai salat asar. Kenapa sekarang aku melihat engkau salat 2 rakaat?" Ini ditanya oleh Ummu Salamah, istri Rasulullah kepada Rasulullah. Engkau melarang kami enggak boleh salat asar 2 rakaat, selesai salat asar. Kenapa sekarang kau salat? Apakah ada Rasulullah mengatakan, "Kahana kapatih kelako apa? Lu ngelako kau? Saya ini Nabi. Kau percaya kamu sama Nabi?" Inilah kita diajar, digiring hari ini, diikat. Seperti ditaruh di hidung, ditarik sana, ditarik kemari. Gak boleh tanya-tanya. Anak ada ke goreng. Ikut anda. Rasul yang diturunkan wahyu kepadanya ditanya oleh Salamah. Ditanya oleh Ummu Salamah dan Rasul nggak marah. Seharusnya kan perbuatan Rasul kan nggak ada salahnya kan. Perbuatan Rasul semua benar, nggak ada kesalahan di situ. Tapi perbuatan selain Rasul bisa salah, bisa benar atau tidak? Bisa benar, bisa salah, bisa betul, bisa keliru, kan begitu. Tetapi subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Syagaluni," telah menyibukkan saya wafdun min Abdul Qais. Mereka ingin masuk Islam sehingga saya tersibukkan tidak bisa sholat Ba'diyah selesai zuhur, kemudian saya baru sempat sholat setelah asar. Jadi bukan sesuatu aib, bukan sesuatu perkara yang tercela dan terlarang. Laki Pak Ustadz ya nyanyian pegahaliran pernah dalilinan. Kalau dia marah, ada yang dalil keikut mentang. Orang ini nggak pantas Anda mengambil ilmu darinya, nggak pantas, nggak pantas. Ya, karena Anda digiring untuk mengikuti pendapatnya. Anda digiring, dicocok hidung Anda, ya, terhadap apa yang dimaukan dia. Dan ketika nanti kita ditanya oleh Allah, prehle Allah kuhoile yang purnolong zaman. Ada. Kita semua sendiri yang menjawab. Bisa difahami? Ya, oh ini masalah ini dalilnya ini. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, disebutkan dalam Sahih Muslim. Di sini juga para sahabat melakukannya dan juga para imam-imam juga menyebutkannya. Di sini penjelasannya. Harus seperti itu dalam kita beragama. Harus seperti itu. Mau masuk anak TK nyopak berdua anu mit TK TK-nya muhaidat man ged inan pendidikan. Ino agak murah bacut man kurung. Masya Allah, masuk TK aja itu sekian informasi harus dicari. Jelas ya? Nah, wallahu taala alam bissawab. Saya baca sedikit lagi kemudian kita akhiri pengajian kita di subuh kali ini. Wa aqarra biha al-sunnah, dan itu sudah menjadi keyakinan al-sunnah. Dan kitab yang saya baca hari ini adalah kitab Aqidatis Salafi Ashabil Hadits. Beliau ini hidup pada tahun 373 Hijriah. Tahun berapa? 373 Hijriah. Hanalahilom Wahabiyah hanalahilom. Belum ada Ibnu Taimiyah.
tahun 300-an Hijriah. Ini adalah murid dari murid-muridnya Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala. Iya, kata beliau, ya, wa qabalul khabar, dan mereka Ahlussunnah menerima seluruh khabar yang datang dari Rasul. Wa athbatun nuzula, dan mereka menetapkan sifat nuzul bagi Allah, ala ma qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap apa yang telah diucapkan oleh Nabi, dan mereka tidak meyakini menyerupai turunnya Allah Subhanahu wa taala dengan turun makhluknya, dan mereka juga tidak mencari-cari bagaimana turunnya Allah. Mereka enggak mencari-cari. Mereka hanya beriman apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikhabarkan oleh Rasul, namun Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Selesai masalah. Itu yang mereka yakini. Iya, sekarang kita berlogika. Allah punya ilmu atau tidak? Allah alimun, Allah zat yang maha memiliki ilmu. Kita manusia punya ilmu atau tidak? Punya kan? Apakah sama ilmu Allah dengan ilmunya manusia? Beda. Ilmunya Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, ilmunya kita manusia terbatas. Kan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala maha melihat atau tidak? Allah maha melihat. Kita makhluk bisa melihat atau enggak? Bisa. Apakah sama melihatnya Allah dengan melihatnya makhluk? Beda. Melihatnya Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, adapun melihatnya makhluk terbatas. Di balik tembok sudah nggak tahu kita ada apa di situ. Terbatas. Sama dari sisi nama, namanya sama kan? Lihat-lihat. Tetapi apa? Ketika dinisbatkan kepada Allah sesuai dengan keagungan Allah Rabbul Alamin. Kita punya wajah, masjid juga punya wajah. Nah, sama wajah masjidnya wajahnya beda. Faham di sini? Ini cara dalam kita memahami sifat-sifat Allah. Sama dari sisi nama, tidak mesti harus sama dari sisi hakikatnya. Jelas ya? Nah, kemudian sedikit lagi, itlas sabila ilaiha bihaliha, karena kita tidak ada jalan untuk mengetahui bagaimananya, karena Allah dan Rasulnya nggak mengkhabarkan kepada kita. Allah hanya mengkhabarkan, Rasulnya mengkhabarkan Allah punya sifat seperti ini. Bagaimananya kita nggak tahu jalan ke sana, karena ini perkara gaib. Yang ada yang tidak ada yang mengetahui siapapun kecuali hanya Allah. Ya cukup kita imani saja. Ya. Kemudian wa alimu wa tahaqqaqu, dan mereka mengilmuinya dan mereka meyakininya, dan mereka meyakini bahwasanya sifat Allah tidak menyerupai dari sifat makhluknya, sebagaimana zatnya Allah tidak menyerupai dari zat makhluknya. Allah ada atau tidak? Ada. Makhluk ada atau tidak? Ada. Apakah sama adanya Allah dengan adanya makhluk? Beda. Adanya makhluk, ada sesuatu yang mengadakan. Siapa? Allah yang mengadakan kita. Adanya makhluk, sesuatu yang sebelumnya tidak ada jadi ada. Sama dari sisi lafaz, nggak mesti sama dari sisi hakikat. Nah, ini harus dipahami kaidah dalam semua sifat, dalam semua dari nama Allah. Iya. Ta'ala Allah amma yaqulul musyabbihah, dan maha suci Allah dari apa yang diucapkan oleh musyabbihah wal mu'attilah. Naam, wa la'anhum la'nan kabira, dan Allah subhanahu Allah melaknat mereka dengan laknat yang besar. Wallahu taala alam. Bisa mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Dan kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menunjuki kita kepada jalan yang lurus, menunjuki kita kepada jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalannya para sahabat Nabi, dan menggolongkan kita dengan golongan ahlus sunnah yang hakiki, dan menjadikan kita kelompok yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta yati amrullah. Akan ada terus menerus dari umat ini, dari umatku kata Rasulullah, yang mereka tidak menampakkan kebenaran dan mereka berada di atas kebenaran tersebut, dan tidak ada yang bisa memudaratkan mereka, siapa saja yang ingin memberikan mudarat mereka kepada mereka, dan sampai di yaumul qiyamah akan ada terus satu golongan dari golongan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada saya dan kepada antum semuanya, supaya digolongkan dengan golongan yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya akhiri. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.